Dan benar saja, Yogi ini melihat ada satu rombongan ini yang seperti sedang mengantar jenazah. Akan tetapi yang aneh, menurut penuturan Mas Yogi, keranda jenazah yang dibawa oleh rombongan itu tidak ditutupi kain. Dan kerandanya ini seperti dibuat menggunakan seperti kayu gitu loh, lilitan-lilitan kayu. Nah, pocongnya ini kelihatan. Mata Yogi ini tidak sengaja tertuju pada keranda yang tadi dibuka, yang pocongnya ini kelihatan. Nah, pocong ini benar-benar tidur di situ, terbaring. Akan tetapi muka dari pocong ini nengok gini loh, nengok ke Yogi, dan matanya ini benar-benar melotot, warnanya merah, wajahnya ini seperti gosong, seperti menatap, memandang tajam ke arahnya Yogi. Dan suara ini semakin menjauh dari arah Yogi dan teman-teman ini tidur, tapi masih sayup-sayup terdengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, di kesempatan kali ini kembali saya akan membawakan sebuah cerita yang dikirim oleh salah satu rencang kita bernama Yogi yang berdomisili di Kediri. Nah, Mas Yogi ini menceritakan tentang pengalamannya ketika mendaki ke Gunung Arjuna via jalur Tretes. Nah, sebelum kami menuturkan lebih jauh rencang-rencang, sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwasanya ini adalah episode terakhir di tahun 2023. Jadi penghujung ya, pamungkas. Dan ini saya beri judul Goib. Kenapa saya beri judul Goib? Karena ini berhubungan dengan pengalaman yang dialami oleh Mas Yogi dan beberapa temannya ketika mendaki ke Gunung Arjuna via Tretes. Jadi Mas Yogi ini benar-benar membuktikan bahwasanya dunia gaib itu memang ada, ya. Bukan tidak ada, akan tetapi ada. Ini Mas Yogi betul-betul membuktikan sendiri. Baik, jadi Mas Yogi ini mengalami memang serentetan kejadian-kejadian yang bisa dikatakan mistis dan bahkan mengalami teror-teror yang sangat menyeramkan. Nah, sebab apa Mas Yogi ini dan teman-temannya bisa sampai mengalami hal seperti itu? Ternyata rencang-rencang ini adalah berkaitan dengan satu kelompok ataupun rombongan pendakian mereka yang bisa dikatakan tidak kompak. Baik, kira-kira seseru apa dan seseram apa cerita dari Mas Yogi ini? Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel ini. Semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, segmen pengalaman pendakianmu kita mulai. Ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun. Baik rencang-rencang, sebelum kami menuturkan cerita dari Mas Yogi ini, sebelumnya kami ingin menginformasikan bahwasanya banyak dari rencang-rencang ini yang bertanya, ayo dong Mas Arga kembali dihadirkan narasumber. Jadi seperti ini ya rencang-rencang. Bukannya kami tidak mau, akan tetapi ada beberapa faktor yang memang menjadi kendala dalam menghadirkan narasumber. Jadi pada kesempatan ini pun kami sampaikan bahwasanya sesi narasumber sementara ini ditiadakan ataupun ditutup. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan pula untuk kedepannya dihadirkan kembali gitu narasumber. Jadi faktornya ini yang pertama, kami jujur saja kesulitan untuk mencari narasumber. Lalu yang kedua, ada narasumber yang mempunyai cerita bagus dan cerita yang epik lah, akan tetapi tidak bisa membawakannya secara runut gitu dan memasrahkan kepada kami untuk dibawakan saja oleh saya. Jadi benar-benar kami ini bingung sebenarnya. Permintaan dari rencang-rencang semua subscriber ini kan beragam, ada yang narasumber, ada yang saya membawakan sendiri. Nah, karena faktor tersebut, untuk sementara dengan sangat terpaksa dan berat hati kami
tutup. Dan sekali lagi tidak menutup kemungkinan untuk kedepannya kami kembali menghadirkan narasumber apabila sumber daya kami sudah memadai seperti itu, rencang-rencang. Baik, langsung saja kita masuk cerita dari Mas Yogi ini yang ada di Kediri. Jadi pada waktu itu satu rencang kita ini yang bernama Yogi berencana akan melakukan pendakian ke Gunung Arjuno via jalur Tretes bersama dengan beberapa orang temannya. Nah, kondisinya Yogi ini sudah sering naik gunung, berbeda dengan beberapa temannya. Nah, di antara beberapa temannya ini ada pula yang belum berpengalaman naik gunung, bahkan belum sama sekali pernah naik gunung. Nah, disitulah Yogi ini bisa dikatakan menjadi leader dalam rombongan tersebut. Nah, setelah berembuk disepakati, akhirnya mereka ini akan berangkat menggunakan sepeda motor dan totalnya ini ada 11 orang pada waktu itu. Nah, sebelum hari pendakian tiba, mereka mulai mempersiapkan seperti biasanya. Jadi seperti tas carrier, terus ada sepatu gunung, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan Yogi ini kan udah punya gitu alat-alat itu. Nah, beberapa temannya ada pula yang belum. Akhirnya teman-temannya ini pun diantar sama si Yogi ini untuk menuju ke salah satu rental outdoor yang ada di dekat wilayah mereka gitu. Mereka mau nyewa. Nah, setelah nyewa semua, mereka tidak langsung pulang pada hari itu. Mereka menuju ke satu pasar, mereka belanja logistik. Nah, setelah dari pasar, mereka pun menuju ke satu minimarket untuk menambahi logistik mereka. Jadi pada waktu itu mereka bawa logistik ini lumayan banyak gitu loh. Nah, setelahnya hari pendakian ini pun tiba. Mereka semua sudah berkumpul, sepeda motor sudah siap semuanya. Berangkatlah mereka pada sekitaran jam 7 malam itu dari Kediri. Nah, jaraknya rencang-rencang dari Kediri sampai ke jalur Tretes ini lumayan jauh yo, kira-kira 90 km. Yang sebelum berangkat mereka berdoa bersama, setelahnya mereka mulai berangkat ini beriring-iringan menggunakan sepeda motor. Nah, singkat cerita mereka pun sampai di salah satu kota, yaitu kota Jombang. Nah, sampai di kota Jombang ini entah kenapa pada waktu itu satu teman dari Yogi ini tiba-tiba jatuh gitu dari motornya ambruk, brak lah, teman-teman semua kan berhenti di situ. Motornya dipinggirkan dan setelahnya mereka ini bertanya di situ. Kita sebut saja nama teman dari Yogi ini Edo. Nah, ditanyakan sama Yogi pada waktu itu, "Duh, kok bisa jatuh kamu itu kenapa?" "Nggak tahu kok, tiba-tiba aja jatuh." Nah, akhirnya karena Edo ini jatuh dan mengalami luka ringan gitu, seperti beset-beset kakinya sama sikunya, akhirnya mereka berhenti di tepi jalan itu setelah motor dipinggirkan. Nah, salah satu dari rombongan itu, teman dari Yogi juga pun menuju ke satu warung untuk membeli obat merah. Karena pada waktu itu Yogi ini sudah bilang sebenarnya sama teman-temannya, ini kotak P3K jangan sampai lupa. Tapi ternyata ketika ditanya di situ sama Yogi, satu temannya yang bernama Anggit ini yang dipasrai gitu sama si Yogi untuk membawa P3K, untuk membeli P3K itu ternyata belum beli, lupa. Agak dimarahi kan sama Yogi. Pada waktu itu akhirnya tadi salah satu teman Yogi ini pun menuju ke satu warung membeli obat merah dan P3K yang lain lah gitu untuk logistik mereka juga untuk dibawa ke pendakian mereka, karena pendakian ini kan harus membawa wajib ke kotak P3K. Nah, si Anggi tadi itu sempat dimarahin juga sama si Yogi. "Kamu itu gimana kalau dikasih tanggung jawab, dikasih tugas itu yo dijalanin lah, ini kan amanah, apalagi ini mau naik gunung, kalau ndak bawa P3K ini kan bisa berabe, bisa fatal gitu, bisa bahaya." Yo aku njaluk ngapuro," kata si Anggit. "Ya sudah, nanti lagi kalau kita naik gunung mana lagi kalau di pasar apa-apa dibagiin tugas sama teman-teman ya tolonglah, ini juga untuk semuanya, jangan disepelein." Nah, teman-teman pun setuju. Setelahnya si Edo ini pun diobatin sama si Yogi di situ. Nah, mereka pun beristirahat di situ. Mereka minum, mereka ngerokok sambil nunggu si Edo ini biar agak tenang gitu, baru mereka akan melanjutkan perjalanan. Nah, sebelum mereka ini melanjutkan perjalanan, ada satu perdebatan kecil. Jadi pada waktu itu Anggit yang tadi lupa bawa kotak P3K ini bertanya dengan Yogi di situ. "Yok, ini kita tetap mau melanjutkan perjalanan atau pulang aja? Lebih baik pulang aja," kata Anggit. "Itu kan Edo kasihan, habis jatuh gitu kan, luka-luka." Nah, Yogi ini diam aja, yang jawab ini malah si Edo gitu loh. "Git, udah enggak apa-apa lah, lagian ini cuma beset-beset sedikit kok.
lukanya cuma ringan, ini cuma di siku sama di lutut aja, nggak apa-apa, udah lanjut jalan aja. Loh, lah nanti apa ndak ngerasain sakit kamu kalau udah di tengah-tengah gunung? Ini biasanya kalau orang jatuh dari motor kan nanti 1 hari kemudian kan berem-berem gitu, sakit semua, pegel-pegel badannya. Udah ndak apa-apa, kata si Edo. Udah, kamu jangan lebay kayak gitu, santai aja. Oh ya sudah, aku kan cuma ngasih saran aja. Kalau memang mau lanjut ya sudah lanjut. Nah, Yogi pun di situ menengahi. Wes, kita voting aja. Ini kan ada banyak orang, kita mau lanjut atau pulang. Biar enak aja. Nah, akhirnya setelah voting diputuskanlah lebih banyak suara untuk tetap lanjut, karena Edo juga mendukung untuk tetap lanjut ke Tretes gitu loh. Nah, setelahnya mereka pun kembali naik ke motor dan melanjutkan perjalanan. Jadi pada waktu itu sekitar jam 9 malam mereka jalan. Nah, ketika di tengah jalan mereka sempat berhenti di salah satu warung untuk membeli rokok, karena kebetulan beberapa dari mereka rokoknya habis. Nah, ketika berhenti, ini Anggit ini bilang lagi, Yok, ini biar cepat. Aku ini sebelum berangkat udah tanya-tanya sama beberapa temanku ini, dan aku lihat Google Map juga. Ini ada jalur pintas untuk sampai ke jalur Tretes. Loh, jalur pintas mana? Kata si Yogi. Nah, si Anggit pun menjawab lagi, ada pokoknya, lewatnya tengah hutan. Udah, pokoknya ini cepet banget kok, motongnya ini intinya ya beberapa jam gitu kita sampai di Tretes. Kita kan bisa cepat. Itu kasihan juga si Edo gitu. Edo itu cuma diem aja ngedengar Anggit itu berbicara seperti itu. Nah, setelahnya Yogi ini pun menjawab si Anggit, Git, apa ndak bahaya lewat tengah hutan? Apa jalurnya ini tidak sepi, gelap gitu? Yang aku takutin kan nanti ada begal gitu loh, bukan masalah yang lain-lain, kata si Yogi. Udahlah, ndak apa-apa, kan kita juga rame-rame gitu loh. Udah, kalau ada begal ya kita keroyok rame-rame, kata Anggit. Ah, kamu itu, kata Yogi, ini beneran kamu tahu jalannya gitu? Yo, belum pernah lewat aku ini, cuma aku ini udah diinfokan rutenya sama temanku. Udah, kamu nurut aja, nanti pokoknya aku yang depan. Oh ya udah, terserah. Setelahnya mereka lanjut jalan lagi. Nah, betul saja ketika sampai di satu titik, Anggit ini belok gitu loh. Dan belok ini sudah mulai masuk ke kawasan hutan. Jadi jalurnya ini di tengah hutan. Dan setelah mereka agak jauh masuk, ini benar saja, hutan itu benar-benar gelap. Hutan gelap, sepi. Jadi senyap yang terdengar ini cuma serangga-serangga hutan gitu loh. Nah, disitulah Yogi ini mulai berpikiran macam-macam. Ini kalau ada begal atau apa gimana yo? Karena Yogi ini kan merasa bertanggung jawab sebagai leader dalam rombongan tersebut. Kenapa yo harus nurut si Anggit? Akan tetapi Yogi juga mikir kalau niatan si Anggit juga baik gitu loh. Edo biar bisa cepat sampai di base camp, biar bisa istirahat karena habis jatuh gitu kan, mungkin pegel-pegel badannya. Lah, akhirnya pikiran yang negatif itu pun diredam oleh si Yogi ini. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan terus kan. Nah, awalnya ini tidak ada masalah gitu loh. Sampai pada akhirnya satu dari teman mereka yang bernama Dono ini tiba-tiba kok memandang ke arah Yogi. Jadi ketika mereka beriringan gitu, Dono ini boncengan sama satu temannya, dan Yogi ini kan pada waktu itu boncengan juga sama satu temannya beriringan. Nah, Dono ini memandang ke arahnya Yogi, wajahnya ini seperti memberitahu sesuatu, kayak ngasih kode, dan wajahnya ini benar-benar pucat gitu. Nah, disitulah Yogi ini bertanya dengan si Dono, Don, kenapa Don? Kok wajahmu ngono kuwi? Dono ini cuma diem aja. Ayo, ndang cepet. Ayo metu saka kene ndang cepet. Ayo cepet aja, cepet. Kita keluar dari jalur ini, dari hutan ini. Nah, Yogi ini udah mulai deg gitu loh, ngerasain ini Dono pasti ngelihat sesuatu gitu. Ya sudah, karena Dono udah merasa gitu, akhirnya si Yogi ini pun mengklakson gitu. Tet. Nah, teman-teman pun agak ngerem motornya. Di situ Yogi ini berteriak, "Ayo teman-teman, agak cepet. Kita biar cepet sampai di base camp Tretes," kata si Yogi ini. Agar teman-temannya ini nggak curiga gitu, kok ngajak cepet. Nah, alasannya kan ke base camp Tretes biar cepet gitu. Ini Edo kasihan, kakinya udah pegel. Nah, Edo ini cuma diem aja. Akhirnya mereka lanjut perjalanan. Jadi pada waktu itu kan udah jam 9 malam lebih, udah setengah 10-an. Sampai pada akhirnya pada sekitaran jam 11 malam, mereka ini merasa kok jalurnya masih di lokasi itu saja, di tengah hutan. Jadi benar-benar di tengah hutan. Akhirnya Yogi ini meminta teman-teman semua untuk berhenti. Udah, berhenti dulu, kita berhenti. Ketika mereka berhenti, mereka minum, mereka membakar rokok kan di situ. Satu dari mereka ini bilang, "Yok, ini ndak beres, Yok.
masa jalurnya panjang banget ini, nggak keluar-keluar dari jalur ini, dari hutan ini kita udah muter-muter nggak karuan loh, ini kita tersesat ini yuk. Nah Yogi ini berusaha menenangkan teman-teman lain, akhirnya kan pada geger di situ. Udah teman-teman, santai aja, santai, udah kita berpikiran yang positif aja, mungkin jalurnya emang panjang. Akhirnya Yogi ini tanya sama Anggit, Git, menurut info gimana, jalurnya panjang nggak? Anggit ini cuma diem aja. Git, kamu ditanya kok diem aja? Iya Yok, ini kayaknya nggak beres, kata si Anggit. Loh kok bisa? Kata info dari teman-temanku ini nggak sampai sejauh ini kok, paling 1 jam kita udah sampai di basecamp Tretes. Nah akhirnya mereka semua di situ terdiam. Nah Yogi pun mengambil keputusan, udah gini aja, kita merokok 1 batang lagi, menenangkan diri di sini. Karena kebetulan juga tidak ada lampu di sini kan, kita pakai flash HP aja untuk penerangan. Udah kita di sini merokok dulu biar tenang. Udah kalian tidak usah gemerungsung gitu, santai aja. Nah teman-teman pun akhirnya nurut sama si Yogi. Mereka semua duduk di situ. Nah mereka ini membakar rokok. Jadi benar-benar suasananya senyap itu loh, rencang-rencang. Sangat senyap, mereka diem-dieman. Nah pada waktu itu Yogi ini mendengar seperti ada alunan gamelan. Awalnya ini samar-samar gitu, tung 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 tung. Nah akan tetapi Yogi ini tidak bilang sama teman-teman lain, dia diem aja gitu. Yogi ini ngerasa ini tidak beres ini di sini. Nah akan tetapi Yogi berusaha tetap tenang karena dia seorang leader. Dia tidak mau kalau anak buahnya gitulah, teman-teman yang lain ini menjadi panik di situ. Yogi diem aja, dia tetap merokok, dan setelahnya Yogi ini benar-benar mencium seperti aroma dupa ini yang sangat menyengat. Setelahnya mencium lagi, ada aroma-aroma seperti kue-kue yang hangat itu. Kue, terus ada masakan-masakan yang hangat, terus ada juga aroma dari kepala kambing yang dibakar. Jadi benar-benar banyak sekali aroma waktu itu yang Yogi cium. Nah Yogi ini diem aja, dia melihat ke arah teman-temannya. Teman-temannya ini cuma diem aja sambil ngerokok. Nah Yogi ini pun agak curiga, ini teman-temannya barangkali sama dengan dia, mendengar gamelan, mencium aroma-aroma yang aneh. Akan tetapi dia diem aja. Nah setelah rokok habis, dia pun bilang, udah teman-teman, kita lanjut perjalanan. Nih nanti kita kemalaman. Ya udah, ayo lanjut jalan, kata teman-temannya. Jalanlah mereka dari tengah-tengah jalur yang entah itu di mana. Jadi masih di tengah hutan. Nah mereka pun melanjutkan perjalanan. Sampai pada akhirnya, singkat cerita, pada sekitaran jam 12:30, ini udah dini hari, barulah mereka ini sampai di basecamp Tretes. Nah ketika sampai, mereka ini parkir. Ketika mereka parkir, mereka pun langsung menuju ke rest area istirahat yang ada di basecamp. Nah mereka pun mulai menaruh barang-barangnya, carrier dan peralatan lain, logistik, semuanya ditaruh di basecamp. Mereka pun duduk-duduk di situ. Nah setelah semua barang-barang, perlengkapan logistik ini ditata rapi, mereka ini melihat sekeliling dan ternyata sudah sepi gitu loh. Jadi yang jaga basecamp juga udah tidur, yang jaga pos perizinan ini juga udah tidur gitu. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk bermalam di situ. Mereka mulai menggelar matras dan mereka pun istirahat di situ gitu. Nah singkat cerita, keesokan paginya pada sekitaran jam 6 mereka ini sudah bangun semuanya. Nah mereka pun ada yang bikin sarapan mie rebus di basecamp. Ada pula yang beberapa memilih untuk ke warung, mencari warung untuk sarapan di sekitaran basecamp itu. Nah setelah semuanya sarapan, Yogi ini mengumpulkan teman-temannya. Udah teman-teman, ini kumpul semua. Semuanya berkumpul itu 11 dengan si Yogi ini kumpul. Yogi ini memberi instruksi. Ini kan udah jam 7:15. Ini 15 menit lagi, 7:30 kita mulai masuk ke jalur ya, ke jalur pendakian biar nanti tidak kesiangan. Nah teman-teman pun setuju. Setelahnya mereka mulai mengurus simaksi. Mereka mengurus simaksi, ngisi daftar simaksi. Setelah semuanya beres, dicek ulang lagi sekali lagi sama si Yogi barang-barang bawaan mereka dan logistiknya, barangkali masih ada yang kurang. Nah setelah dicek semuanya lengkap, mulailah mereka berjalan. Awal jalan mereka ini memasuki pintu rimba seperti biasa gitulah. Masuk jalur pendakian sampai pada akhirnya mereka ini 1 jam kemudian sampai di pos 1. Pos 1 ini namanya pos Pet Bocor. Nah seperti yang kita tahu, rencang-rencang di Pet Bocor ini memang ada satu warung, yaitu warungnya emak. Di situ mereka memutuskan untuk istirahat agak lama karena di situ pohonnya tinggi-tinggi, adem gitu kan, untuk istirahat enak. Nah sekedar untuk informasi juga, di situ ada satu pipa yang memang bocor gitu loh, yang digunakan oleh para pendaki ini untuk mengambil air. Nah setelahnya mereka ini beristirahat.
Mereka beristirahat, mereka ada yang pesan teh, ada yang pesan kopi, sambil makan jajan-jajan di situ. Nah, setelah kira-kira 1 jam lebih ini kan, mereka mulai melanjutkan perjalanan lagi. Nah, setelahnya mereka pun melanjutkan perjalanan untuk menuju ke pos berikutnya, pos 2, pos Kokopan. Mereka jalan tanpa ada kendala apapun, lancar-lancar saja, dan sekitaran jam setengah 11, jam 11-an itu mereka sampai di pos 2 kan, di Kokopan. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk istirahat di situ karena hari sudah menjelang siang. Mereka pun akhirnya mengeluarkan kompor di situ untuk masak. Mereka masak mie instan, dipakein telur. Jadi masak ini dimasak sampai 3 kali gitu loh. Karena kan nestingnya kecil. Untuk masak 11 orang ini kan kurang karena mereka cuma bawa nesting, nggak bawa wajan, nggak bawa apa. Nah, setelah mie semuanya ini matang, dipakein telur, pakai irisan cabai, mereka makan dengan sangat nikmat gitu kan. Nah, setelah makan ini, Yogi bilang sama teman-temannya, ini gimana? Mau langsung jalan? Apa kita mau leleh dulu di sini? Leleh ini berarti nyantai lah gitu. Teman-teman ini menjawab, udah langsung aja Ki, nanti kesiangan kita, malah kemalaman nanti di jalur malah repot. Oh ya sudah, barangkali mau istirahat dulu, nanti bisa suduen gitu loh. Suduen ini seperti apa ya, sembelit gitu kan. Nah, teman-teman pun bilang, udah enggak apa-apa lah, kita jalan pelan-pelan aja. Nah, akhirnya setelah 1 jam lebih mereka di Kokopan, mulailah mereka jalan untuk menuju ke pos 3, pos Pondokan. Nah, mereka ini kan mulai melanjutkan perjalanan pada sekitaran jam setengah 1 siang itu, dari pos 2 Kokopan menuju ke pos 3 Pondokan. Nah, disinilah hal yang tidak masuk di akal, di nalar ini susah terjadi. Jadi ketika mereka jalan itu menuju ke pos 3 Pondokan ini kan estimasi waktunya kira-kira 3-4 jam, dan itu pun sudah dengan ritme yang santai. 3-4 jam itu kalau kita jalan agak cepat ya kita bisa sampai lebih ringkas gitu sampai sana gitu loh waktunya. Nah, mereka ini jalan dengan agak cepat pada waktu itu. Nah, kondisinya mereka bersebelas ini kan belum sama sekali pernah ke Gunung Arjuna via Tretes. Jadi mereka ini cuma meraba-raba jalur aja. Jadi mereka ini sempat berhenti bahkan sampai 4 kali gitu. Mereka jalannya ini sudah mulai memasuki jalan yang setapak dan kiri kanan ini pohon-pohon yang sangat besar. Nah, pada waktu itu kondisinya udah gelap. Jadi yang di depan ini kan si Yogi. Yogi ini jalan terus, tapi Yogi ini agak curiga, ini kok gelap yo? Apa karena pohonnya yang tinggi-tinggi, vegetasinya jadi rapat, airnya gelap. Nah, Yogi ini belum ngeh gitu loh. Kalau dia mau lihat jam tangan, dia ini masih jalan aja sampai pada akhirnya dia lihat jam tangan setelahnya. Loh, kaget Yogi ini. Kok udah 4:30? Akhirnya Yogi ini menyetop rombongannya. Stop, berhenti dulu. Rombongan ini berhenti semua. Ada apa yuk? Udah kita istirahat lagi dulu aja. Wah, lagi-lagi istirahat kata temannya. Kan istirahat paling 5 menit. Ngatur nafas lah, bentar. Ini aku mau ngomong sama kalian, mau bicara. Akhirnya mereka istirahat, duduk di tengah jalur itu, di jalan setapak. Yogi ini bilang, coba lihat jam tangan kalian. Dilihat jam tangannya. Loh, semuanya ini kaget. Kok udah 4:30? Pantas aja gelap. Tak kirain ini itu tadi vegetasi yang rapat gitu loh Yok. Jawab si Anggit di situ sambil agak teriak karena posisinya jadi sweeper si Anggit ini di belakang sendiri. Maka dari itu kita berarti jalan ini udah lama banget gitu loh. Nah, karena mereka ini memang kondisinya belum pernah lewat jalur itu, mereka cuma meraba-raba, mereka ini tidak curiga sama sekali. Mereka cuma, oh ya mungkin memang pos 3 nanti Pondokan memang jauh, dan kita juga tidak tahu kan kondisi dari pos 3 ini seperti apa, bentuknya, wujudnya, kata si Yogi ini. Dan teman-teman pun mengiyakan saja. Oh ya wes lah. Nah, terus ini gimana Yok? Udah kita lanjut jalan lagi aja. Udah, ini mau ngerokok dulu, kata si Edo pada waktu itu. Udah, jalan sambil jalan aja ngerokoknya. Udah, akhirnya jalan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka jalan benar-benar tidak sampai-sampai gitu loh di pos 3. Jadi kan mereka dari pos 2 tadi 4:30 loh rencang-rencang. Ini udah sampai 4:30. Nah, setelah mereka lanjut lagi jalan sampai pada harinya 5:30. Ini benar-benar 5:30. Mereka ini masih di tengah jalur seperti muter-muter tidak karuan. Akhirnya Yogi pun memutuskan di situ, udah kita berhenti di sini. Mumpung ada satu lokasi yang agak landai dan agak lebar juga di situ di sisi jalur setapak. Jalan setapak ini. Dan di situ ada pohon-pohon yang sangat besar memang. Akhirnya teman-teman setuju, mereka berhenti di situ. Nah, Yogi ini bilang, ini kan udah 5:30, udah surup ini, udah mau maghrib, udah bagus lah kalau kita jalan, udah kita di sini aja, gelar matras dulu, kita ngopi-ngopi dulu lah. Teman-teman pun setuju. Nah, setelahnya mereka ini mengeluarkan kompor portable, mereka mulai merebus air dan menyeduh kopi. Nah, ketika mereka ini sedang menyeduh kopi,
terjadi perbincangan gitu loh di antara mereka semua. Jadi ada yang bilang, ini kok seperti tidak wajar yo, jalan kok jauh banget sampai pos 3, ini kan tidak wajar. Nah Yogi ini berusaha menenangkan beberapa dari temannya ini. Udah tidak usah mikir yang macam-macam, lagian kan kita juga belum pernah lewat jalur ini, jadi ya kita cuma bisa meraba-raba, barangkali memang jauh. Nah Yogi ini pun agak disindir di situ sama si Anggit. Jadi Anggit ini emang orangnya gimana ya, selain banyak bicara dia agak kritis gitu loh. Yok, kan kamu ini yang ngejak ke sini, kok kamu ini tidak cari info dulu, tiap posnya ini estimasi waktunya berapa, harusnya kan kamu cari info lah sebelumnya, karena kamu kan leader di sini. Anggit ini sambil ngerokok, akan tetapi tidak mandang ke arah si Yogi. Jadi Yogi ini kan agak tersulut juga emosinya pada waktu itu, akan tetapi diredam. Dia cuma menjawab, yo ini memang salahku, aku tidak cari info-info dulu, ini salahku. Ya sudah, kalau kalian mau nyalahkan aku, ya silahkan salahkan aja. Nah Anggit ini pun menjawab, yo memang kamu harusnya disalahkan. Nah akhirnya dilerai sama si Edo. Wes ribut-ribut ngopo toh, Bek konco dewi kok ribut. Sudah ribut ngapain, sama teman sendiri ribut. Ini kita kondisinya di sini kan sudah bareng-bareng gitu loh, kita harus kompak lah, jangan kayak gini. Kalau kayak gini nanti ada kejadian yang tidak kita inginkan lah, bisa jadi. Udah kita ini harus kompak gitu, kata si Edo. Akhirnya mereka semuanya diam lagi di situ. Kopi pun jadi, mereka ngopi di situ. Nah pada waktu itu si Yogi ini bilang sama si Edo, Dok, ini enaknya gimana yo? Karena biasanya Yogi ini memang sama Edo gitu, tandem ini seperti CS gitu ya Tom. Itu CS-nya kalau bicara apa-apa sama Edo, Dok ini gimana yo? Kita lanjut atau gimana? Nah di situ yang jawab justru si Anggit. Jadi Anggit ini celetuk lagi, udah yok, nggak usah bingung, kita di sini aja lah, nggak usah lanjutin perjalanan. Lagian ini udah malam. Nah Yogi ini kan agak tersulut kembali emosinya, loh kok tumben kamu ini bisa ngomong kayak gitu. Kemarin kita lewat jalur hutan itu udah malam tapi kamu masa lewat sana, kata si Yogi. Nah Edo akhirnya melerai lagi, menengahi. Wes to, ribut meneh, gak apik. Ribut lagi, gak bagus lah. Udah gini aja, aku yang mutusin wes, kata Edo. Akhirnya mengalahi kan daripada temannya ribut, dan dia pun bicara dengan agak keras biar teman-teman lain ini dengar gitu. Karena kondisinya ada yang agak mencar-mencar gitu, ada yang di sebelah sana gitu. Teman-teman, ini kita istirahat aja di sini, leleh santai-santai lah. Mau mendirikan tenda ya monggo, mau cuma pakai matras ya monggo, yang kuat dingin. Karena kondisinya udah malam, kita melanjutkan perjalanan besok aja. Gimana? Nah teman-teman setuju. Wah oke, sip. Karena rencang-rencang di situ memang ada satu lokasi memang agak lebar, luas lah, dan landai untuk bisa didirikan tenda. Nah setelahnya Yogi ini memutuskan, udah kita bikin satu tenda gimana? Nah teman-teman ini menjawab, udah nggak usah bikin tenda lah, kita pakai matras aja, gelar matras di sini kan, matras ini banyak kita bawa, kita gelar, kita pakai sleeping bag, kita tidur di sisi jalur aja, udah nggak apa-apa. Nah akhirnya teman-teman pun setuju di situ. Akhirnya matras ini mulai dirapikan, digelar, mereka ngopi di situ, duduk-duduk sambil makan cemilan di sisi jalur itu, benar-benar di sisi jalur, dan itu kondisinya di tengah hutan belantara yang sangat gelap. Nah mereka ini kan ngobrol-ngobrol santai gitu sampai tidak ngerasa masuk ke jam 7:30 malam. Nah akhirnya Yogi ini pun menginstruksikan kepada teman-temannya, teman-teman ini kalau barangkali ada yang udah ngantuk ya sudah tidur dulu, tidak apa-apa, ini kan juga matras sudah siap, tinggal tidur aja, dan juga lampu udah kita nyalakan. Nah mereka ini menyalakan lampu tenda gitu yang dipasang di beberapa pohon, titik pohon yang ada di situ. Jadi benar-benar mereka ini tidak mendirikan tenda. Nah Yogi juga melihat beberapa dari mereka sudah banyak yang menguap gitu. Bahkan Yogi sendiri sebenarnya udah capek karena tadi muter-muter tidak karuan itu kan. Nah kondisinya pada waktu itu mereka benar-benar berada di tengah-tengah antara pos 2 dan pos 3, di tengah jalur mereka. Nah setelahnya teman-teman ini dilihat Yogi kok matrasnya pada diambilin gitu. Ditanya kan sama Yogi, mau dibawa kemana matrasnya? Itu Yok mau tidur yang sebelah sana kayaknya enak tuh. Loh, lah Yogi ini bingung. Jangan gitulah, tidurnya ini bareng-bareng aja di sini biar anget gitu loh. Jadi satu. Kalah bilang aja kamu takut Yok, ditinggal sendiri, sambil ketawa gitu teman-temannya ngecek si Yogi. Bukannya takut yo, ini bareng-bareng biar hangat aja di sini lah, kita kompak. Tapi teman-teman ini seperti tidak menghiraukan, mereka ini tetap misah-misah, mencar-mencar di situ. Nah, jadi mereka ini benar-benar berantakan pada waktu itu. Ada daypack
ada keril, ada kompor, itu seperti tercecer. Ada yang di tengah jalur, ada yang di sebelah sana, dan mereka tidur ini juga tidak beraturan. Karena kondisinya Yuki juga udah capek, dia juga udah nguap terus. Alah sah, bola kata Yuki. Udahlah, aku juga capek, aku mau tidur, terserah mereka aja. Nah setelahnya Yuki ini pun ngelekar, terbaring gitu kan, kelekaran. Yuki ini masih belum bisa tidur, melihat ke arah atas, jadi benar-benar ini gelap banget, senyap banget. Nah, tidak begitu lama, Yuki pun akhirnya bisa tertidur. Dan entah pada sekitaran jam berapa, Yuki ini terbangun. Karena pada waktu itu, Yuki ini benar-benar mendengar seperti ada langkah kaki pendaki dari atas, seperti turun. Kutuk. Awalnya seperti itu, didengarin Yuki. Oh, pendaki yang turun mungkin. Yuki ini memejamkan matanya lagi, berusaha untuk, biarinlah, aku juga udah ngantuk, aku tidak peduli lah. Gampang kalau pendaki itu di sini nanti ya tak sapa. Ditunggu beberapa lama, kok tidak terdengar lagi yo langkah kakinya. Yang tak terdengar apa ya tadi yo, kata si Yuki ini kan dalam hatinya, yuslah, aku tak tidur aja. Mungkin aku lupa berdoa, karena Yuki sadari betul dia tadi tidak berdoa sebelum tidur. Hanya Yuki ini berdoa di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Yuki ini tidur. Nah, entah pada jam berapa lagi, Yuki ini kembali terbangun dan mendengar lagi. Jadi pada waktu itu seperti ada suara langkah kaki yang turun dari atas. Akan tetapi Yuki ini yakin betul, ini bukan suara pendaki yang turun. Kalau suara pendaki yang turun, itu seperti yang Yuki dengar awal tadi, seperti gedebuk-gedebuk, tidak beraturan. Tapi kali ini sangat beraturan. Prak, 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 prak. Nah, Yuki pun akhirnya kan melek matanya. Dia ini berusaha untuk melirik gitu. Kok tidak ada apa-apa, tapi suara ini terdengar. Prak, 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 prak. Langkah kaki ini benar-benar beraturan. Nah, Yuki karena takut, dia pun akhirnya memejamkan mata. Sambil dia ini berasumsi dalam pikirannya, ini kok langkah kakinya seperti langkah kaki tentara, militer itu yang sedang berlatih. Brak, 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 brak. Nah, suara ini semakin mendekat ke arah Yuki. Yuki ini keringat dingin mulai keluar. Dia ini memejamkan matanya saja. Dan tiba-tiba Yuki ini kakinya seperti dipindah. Benar-benar dipindah. Karena posisi kaki Yuki ini menjulur gitu loh, ke tengah jalur. Ada yang mindah. Seret. Nah, Yuki ini masih takut. Dia tidak berani untuk membuka matanya. Keringat dingin ini keluar. Dia ini coba, astagfirullahaladzim. Kok macamit? Dia ini istighfar, astagfirullahaladzim. Benar-benar ada yang mindah. Setelahnya langkah kaki ini kembali berjalan. Brak, 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 brak. Dan menjauh dari mereka seperti turun. Nah, setelah benar-benar tidak terdengar, Yuki ini pun akhirnya membuka matanya. Sedikit demi sedikit gitu loh. Benar-benar suasananya sepi. Dan senyap, sudah tidak terdengar suara langkah kaki itu. Yang ada suara serangga hutan gitu loh. Loh, tadi apa yang tak dengar aku? Akhirnya Yuki ini pun membangunkan satu temannya yang ada di sebelahnya. Bangun. Ono apa yuk? Ono apa? Barusan kamu dengar gak? Dengar apa? Ada langkah kaki turun kok. Kayak langkah kaki tentara gitu yang lewat. Wah, kamu ngigo kamu. Ngelendur kamu. Udah, aku udah dengar, kata temannya. Yang bener kamu. Bener, aku udah dengar kok. Udah, aku ngantuk mau tidur lagi teman. Bangunkan lagi, sebelahnya lagi dibangun sama Ibu. Si Dono tadi itu kan. Bangun Don. Apa tuh ya? Kowe malah ngiler itu turun loh. Kowe ndungu gak? Nembe? Krungu gak kowe? Krungu apa? Kata Dono kan, tanya itu si Dono. Ono wong lewat, kowe tentara nembe. Krungu gak kowe? Nglendur kowe, gak ono apa-apa kok sepi ngene. Sangantuk aku. Dono ini mengelap pilarnya, tidur lagi Dono ini. Jadi benar-benar pada waktu itu akhirnya kan Yuki ini berasumsi, oh berarti cuma aku ini yang dengar. Astagfirullahaladzim. Opo yo nembe. Jadi pengakuan Yuki ini kepada kami benar-benar mendengar. Jadi ini tidak macam-macam, tidak guyon loh teman-teman. Rencang-rencang. Ini benar-benar dia mendengar pada waktu itu di tengah jalur, di tengah-tengah jalur antara pos 2 dan pos 3. Akhirnya Yuki ini kembali diberani-beraniin dia, kembali memejamkan matanya pada waktu itu. Dia berusaha untuk kembali tidur gitu loh. Nah, singkat cerita pada sekitaran jam 1 dini hari, Yuki ini kembali terbangun gitu. Karena dia benar-benar pengen buang air kecil. Nah, dia ini terbangun kan agak takut-takut, keinget kejadian tadi gitu kan. Ini apa tadi gitu. Dia ini kebangun. Dia melihat teman-temannya, pada tidur semua. Ini aku minta antar siapa. Tapi karena Yuki ini berusaha untuk, wes lah, karena aku leader ya aku harus berani, aku tak kencing sendiri aja.
Akhirnya Yuki ini menuju ke arah satu pohon yang ada di dekat situ. Yuki ini kencing. Nah setelah kencing Yuki balik lagi kan, mau tidur lagi nih, mau lanjutin tidur. Nah Yuki berbaring, memejamkan matanya. Belum sampai Yuki ini benar-benar tertidur, masih tidur-tidur ayam. Samar-samar Yuki ini mendengar arahnya sama seperti langkah kaki tentara ini dari atas. Samar-samar Yuki ini mendengar seperti orang yang sedang melantunkan lafaz la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah Yuki ini menajamkan pendengarannya. Kok semakin terdengar ini, yang tadinya samar-samar gitu kan, sayup-sayup terdengar, semakin terdengar la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah pada waktu itu Yuki ini langsung teringat, loh ini kok kayak orang yang lagi ngantar jenazah yuk, kayak satu rombongan yang sedang mengantar jenazah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, semakin keras. Nah Yuki ini benar-benar ketakutan. Ini siapa jenazah yang diantar gitu di tengah hutan. Nah Yuki ini pun tidak berani untuk menengok gitu, menoleh. Dia ini cuma jejer, tidur ini terbaring, tapi matanya ini karena penasaran, matanya ini melek seperti ini, berusaha untuk melirik gitu loh. Apa ya? Dan benar saja, Yuki ini melihat ada satu rombongan ini yang seperti sedang mengantar jenazah. Akan tetapi yang aneh, menurut penuturan Mas Yuki, keranda jenazah yang dibawa oleh rombongan itu tidak ditutupi kain seperti biasanya, seperti pada umumnya. Biasanya kan ada kain yang menutupi, yang ada lafadznya la ilaha illallah. Akan tetapi ini benar-benar tidak ditutupi, dan kerandanya ini seperti dibuat menggunakan seperti kayu gitu loh, lilitan-lilitan kayu. Nah pocongnya ini kelihatan, benar-benar kelihatan. Yuki ini dari sudut bola matanya, ekor matanya ini melihat, astagfirullahaladzim, apa itu? Dan semakin mendekat, benar-benar ada di dekat rombongan Yuki ini tidur. La ilaha illallah, la ilaha illallah, terus seperti itu. Dan Yuki ini pada akhirnya karena saking takutnya dia memejamkan matanya. Dia masih jejer aja kayak gini, nggak berani ngapa-ngapain. Nah setelahnya Yuki ini merasa, loh, tubuhnya ini seperti diangkat gitu loh. Ada orang yang angkat tubuhnya. Nah akhirnya Yuki ini memberanikan diri untuk membuka matanya. Astagfirullahaladzim, Yuki ini melihat ada yang mengangkat Yuki dari beberapa rombongan tadi. Dua sosok. Ini seperti manusia, akan tetapi pucat, menggunakan jubah putih-putih, kotor kumel. Nah Yuki ini pun di situ akhirnya kan seperti mau berteriak gitu, mau bilang pak, tapi dia ini ndak kuwowo ini ndak sampai gitu, ndak bisa mengeluarkan suara karena mungkin saking takutnya Yuki. Nah pada waktu itu Yuki ini cuma melihat, benar-benar melihat, ya Allah Gusti ini apa. Nah mata Yuki ini ndak sengaja tertuju pada keranda yang tadi dibuka, yang pocongnya ini kelihatan. Nah pocong ini benar-benar tidur di situ, terbaring. Akan tetapi muka dari pocong ini nengok gini loh, nengok ke Yuki, dan matanya ini benar-benar melotot, warnanya merah, wajahnya ini seperti gosong, seperti menatap, memandang tajam ke arahnya Yuki. Yuki ini astagfirullahaladzim, tapi dalam hati, karena dia ini tidak bisa berucap apapun. Nah setelahnya Yuki ini benar-benar dipindah di situ. Nah setelah dipindah, ini secara fisik loh, rencang-rencang dipindah. Nah Yuki ini cuma terbaring aja. Akhirnya Yuki ini melirik, karena Yuki ini belum berani ngapa-ngapain. Jadi sosok-sosok yang ada di situ, yang seperti orang akan tetapi pucat, pakai jubah putih, ini yang kumel, ini teman-temannya semuanya dipindah. Jadi benar-benar dipindah semuanya di situ. Nah tas-tas, kompor-kompor ini juga dipindah oleh sosok-sosok itu. Nah yang aneh, teman-temannya ini dipindah, dan posisinya ini Yuki ini di posisi yang pertama urutannya. Setelahnya ada satu temannya lagi, ada satu temannya lagi, sampai bersebelas ini dijejer seperti mayit. Jadi seperti orang yang dimakamkan secara massal gitu loh. Jadi urutan ini 11 orang. Yuki ini cuma dalam hatinya, astagfirullahaladzim, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Nah setelahnya rombongan tadi itu kembali mengangkat keranda tadi, pocong itu. Nah anehnya pocong ini yang tadi menatap ke arahnya si Yuki, ini kan harusnya ketika sudah lewat, ini sudah lewat aja, tidak menatap lagi. Akan tetapi karena Yuki ini masih terus mengikuti arah dari keranda itu, pocong itu, tiba-tiba pocong ini kepalanya seperti belok gini, benar-benar belok itu loh, memandang ke arah Yuki. Nah disitulah Yuki udah merem langsung, tidak berani ngapa-ngapain, dan suara ini semakin menjauh dari arah Yuki dan teman-teman ini tidur, tapi masih sayup-sayup terdengar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.
akhirnya hilang di tengah hutan, di tengah kabut yang cukup tebal pada malam itu. Nah setelahnya Yogi ini benar-benar kaget karena ada satu dari temannya ini yang berteriak gitu loh. Wah benar-benar kencang. Nah Yogi ini kan akhirnya ikut berteriak juga karena saking takutnya tadi. Wah, dan semuanya ini berteriak di situ di tengah heningnya hutan. Teriak semuanya. Wah, akhirnya Yogi ini bisa berdiri karena tadi posisinya seperti orang yang ketinggian gitu loh, bener-bener nggak bisa berdiri, nggak bisa ngomong. Nah setelah Yogi ini terbangun gitu berdiri, teman-teman ini semuanya berdiri. Nah Yogi ini pun di situ akhirnya angkat bicara. Kalian barusan kerasa nggak? Kalian diangkat? Iya yo, kami kerasa, kami juga lihat. Jadi teman-teman semua yang di situ lihat, bener-bener lihat mereka ini dipindah secara fisik oleh rombongan yang bawa jenazah tadi, bawa pocong itu. Nah akhirnya satu dari mereka ini bilang, udah ayo pindah aja ini udah tidak bagus di sini, ayo kita pindah. Nah disitulah terjadi lagi perdebatan, ini mau pindah kemana? Ini tengah malam loh, ini udah hampir jam 2, ini kita mau kemana? Akhirnya berdebat mereka, akhirnya yang tadi mengusulkan untuk cabut dari lokasi itu berjalan sendiri. Udah kalau kalian semua tidak pindah dari sini, aku tak pindah sendiri, aku mau maju, aku mau naik, tidak beres di sini, tidak bagus. Nah karena satu temannya ini udah cabut duluan, jalan duluan, mau tidak mau Yogi ini pun menginstruksikan kepada teman-teman lain, ayo teman-teman disusulin, jangan biarin sendiri, ayo kita ikut aja. Akhirnya keril semuanya dibawa, lampu-lampu yang tadi ada di pohon ini pun diambilin, mereka jalan kan, lampu tenda tadi juga dibawa, mereka jalan mengikuti satu temannya itu, sampai pada akhirnya ada satu titik lokasi lagi yang cukup landai. Nah satu temannya ini nampak di situ sudah duduk, lampu tendanya sudah dinyalakan, dan dia pun bilang sama Yogi dan teman-teman lain, ini udah kita tidur di sini, ini cukup luas juga. Udahlah jangan di sana tadi, tidak bagus, aku tidak betah di sana. Akhirnya Yogi pun, oh ya sudah kalau gitu. Teman-teman, gimana ini kalau kita tidur di sini? Ya yuk di sini aja lah yuk, udah tidak apa-apa kita nunggu pagi. Ini juga udah jam 2 lebih, hampir setengah 3. Nah akhirnya mereka menggelar lagi matras, lampu tenda ini dinyalakan semua, dan handphone ini flashnya dinyalain semua. Jadi benar-benar biar padang gitu loh, biar terang di situ. Wah mereka pun akhirnya di situ melanjutkan untuk tidur, akan tetapi benar-benar seperti tidak bisa tidur mereka ini karena kejadian yang aneh-aneh gitu loh, di luar nalar, benar-benar di luar nalar. Kok bisa mereka ini menyentuh fisik gitu, batin Yogi pada waktu itu. Nah akhirnya di situ Yogi buka suara, teman-teman kalian bisa tidur nggak? Tidak bisa. Sebagian besar dari mereka menjawab tidak bisa. Udah berusaha lah buat tidur, kita nunggu pagi nanti kita baru ngerencanain mau ngapain lagi. Ya yuk, jawab si Edo sama si Anggit pada waktu itu. Yowes, mereka pun akhirnya berusaha untuk tidur di tengah ketakutan mereka, di tengah-tengah hutan belantara. Mereka pun memejamkan mata, dan singkat cerita pagi hari ini tiba. Jadi setelah mengalami kejadian seperti dipindah itu, mereka ini tidak mengalami kejadian apapun lagi ketika udah pindah lokasi gitu loh. Sampai pagi tiba, mereka pun akhirnya mulai mengeluarkan kompor, mereka merebus air, ada yang bikin teh, ada yang bikin susu, ada yang coklat, ada yang kopi, macam-macam lah. Setelahnya mereka pun membuat seperti omelet di situ. Yang bikin ini si Yogi. Udah ini tak bikinin omelet aja buat sarapan kita biar simple. Oh ya sudah kalau gitu. Bikin omelet sembari nyemil omelet untuk sarapan, ngopi, nyoklat. Mereka ngerokok di situ, ngobrol, merencanakan ini mau bagaimana selanjutnya, kata si Yogi di situ kan. Jadi ketika mereka ini sarapan, mereka ini tidak mengobrolkan kejadian semalam. Jadi mereka ini lebih kepada mengobrolkan hal yang lain, dan akhirnya berembuk. Ini bagaimana, mau melanjutkan perjalanan ke pos 3 Pondokan atau kita mau turun saja? Yogi ini buka suara. Akhirnya teman-temannya pun ada yang mau turun, ada juga yang mau melanjutkan perjalanan. Karena suara terbanyak voting ini tetap naik ke atas melanjutkan perjalanan ke pos 3 dan nantinya ke puncak, yang pengen turun pun akhirnya ikut untuk jalan melanjutin perjalanan. Nah setelah mereka sarapan omelet tadi, semuanya diberesin, jalanlah mereka dari lokasi mereka ini tidur semalam menuju ke pos 3 Pondokan. Sekitaran 2 jam mereka jalan, akhirnya mereka sampai di pos 3 kan di Pondokan. Nah ketika sampai di sana pada sekitaran jam setengah 9 pagi itu, mereka ini melihat loh ada satu warung di sini. Akhirnya mereka mampir di warung itu. Mereka mampir, mereka pun memesan teh, mereka memesan kopi, jadi mereka santai-santai dulu di situ. Nah, di tengah-tengah mereka bersantai di pos 3 di satu warung di Pondokan ini, mulai terjadi lagi cekcok. Jadi Yogi ini kan awalnya bilang, teman-teman, ini kita jangan sampai misah-misah yo.
nanti kita langsung aja kita summit lah, kita muncak. Ini semuanya barang nanti yang kira-kira tidak kita perlukan kita titipin aja di warung. Seperti yang besar-besar lah, ini seperti nesting-nesting gitu, yang berat-berat kita bawa aja, yang perlu-perlu aja, biar ringan dan jangan sampai terpisah, kata Yogi. Nah teman-teman ini pun, yuk, nggak usah muncak lah. Loh, kok nggak usah muncak? Ini katanya tadi mau muncak. Ya aku di sini aja. Ah aku muncak ah. Jadi udah mulai nggak kompak. Ada yang milih untuk di warung nunggu, ada yang mau jalan ke puncak. Akhirnya ada beberapa dari mereka, ini 4 orang tiba-tiba jalan, udahlah aku tak jalan duluan, aku mau muncak. Jadi 4 orang, mereka kan bersebelas itu kan. Jadi sisa 7, ini di warung. Yogi ini ngeliatin, loh kok kalian jalan dulu? Nanti bareng-bareng toh, jangan sendiri-sendiri gitu. Wah ribet kalian. Kebanyakan ini menurut mereka kebanyakan cincong, kebanyakan ngomong. Kalau mau niat muncak, yuk ayo muncak, kita lanjutin. Nah beberapa dari mereka juga kan ada yang kemungkinan sudah drop karena mengalami satu kejadian mengerikan, menyeramkan semalam ini. Makanya 2 dari mereka ini milih untuk di pos 3 aja, di pondokan, di warung nunggu. Nah sisanya Yogi dan teman-temannya ini tetap juga ingin melanjutkan perjalanan ke puncak gitu loh. Akhirnya bilang sama yang mau nunggu, ya udah kalian nunggu di sini yo, kalian nunggu di sini bener, jangan kemana-mana, nunggu sampai kami turun dari puncak. Ya yuk udah tenang aja. Nah akhirnya Yogi, Edo, Anggit mulai jalan untuk menuju ke puncak itu kan. Nyusulin yang tadi 4 udah ke depan dulu. Nah mereka ini jalan. Mereka jalan awalnya Yogi, Edo, Anggit dan beberapa orang temannya ini bareng-bareng gitu loh. Bareng-bareng di jalur pendakian. Sampai pada akhirnya Edo sama Anggit ini mulai misah. Jalan ini mulai jaraknya jauh-jauh. Diteriakin sama si Yogi, "Dok Git, bareng lah. Jangan sendiri-sendiri gitu." Ya udah tenang aja. Karena kondisinya pada siang itu kabut ini benar-benar tebel. Jarak pandang ini terbatas. Nah, si Yogi ini tetap jalan, berusaha nyusulin kedua temannya. Dan sampai pada akhirnya Edo sama Anggit ini benar-benar tidak kelihatan rencang-rencang. Karena ketutup kabut, mungkin akhirnya agak berlari nih. Nah ini agak berlari, Yogi memaksakan diri. Ya Allah capek banget aku. Posisinya si Yogi ini masih bawa keril. Karena Yogi ngalahi gitu loh. Barang-barang teman si Edo, si Anggit juga ditaruh di kerilnya. Karena dia sebagai leader gitu kan, tak tahu jawab aku, enggak masalah lah. Agak lari capek aku. Bener-bener temennya ini udah enggak kelihatan. Ini gimana diteriakin kan, "Dok, Git, Dok, Anggit." Bener-bener enggak ada sautan sama sekali. Suasana bener-bener senyap. Akhirnya Yogi ini melanjutkan jalan sendirian untuk menuju ke puncak. Nah singkat cerita, setelah Yogi ini jalan sendirian, benar-benar tidak bisa menemukan si Edo sama si Anggit ini. Yogi ini sampai di satu lokasi yang namanya Lembah Kidang. Nah Lembah Kidang ini seperti padang sabana yang ada di Gunung Arjuno. Nah sesampainya di sana, si Yogi ini benar-benar tidak melihat apapun, jadi sangat sepi. Nah kondisinya kabut ini turun dengan tebal, akan tetapi Yogi ini melihat ada satu batu yang sangat besar di situ. Wah, aku tak istirahat dulu di situ, batin si Yogi. Akhirnya Yogi ini istirahat di situ sambil dia ini mikir gitu loh, ini aku lagi di lokasi mana ya? Karena kondisinya kan si Yogi juga sama sekali belum pernah lewat ke situ. Nah, tidak begitu lama Yogi ini kaget karena disapa oleh seorang pendaki. Tiba-tiba ada di sebelah batu itu gitu loh. "Mas, Mas, astagfirullahaladzim. Oh iya mas, masnya sendirian mas?" tanya si Yogi. "Iya mas, saya sendirian." Nah pendaki ini pun ikut duduk di sebelahnya Yogi gitu, ikut duduk. Nah disitulah mereka mulai bercerita gitu. Pendaki yang tadi baru datang ini tanya sama si Yogi kan, "Masnya sama teman-teman ya?" "Sama teman-temannya." "Iya mas, kok masnya bisa tahu?" "Itu tadi aku lihat kok udah banyak yang naik ke atas." "Oh udah ke atas ya mas teman-teman saya?" "Iya mas, alhamdulillah." "Lebih baik mas jangan naik aja mas." Tiba-tiba pendaki itu ngomong seperti itu sama si Yogi. "Loh, lah kenapa mas?" "Di atas badai mas. Lebih baik mas nggak usah naik aja, udah nggak usah naik aja, mending turun." "Oh iya mas, tapi teman-teman saya pada naik mas, kasihan mas." Pendaki ini cuma tersenyum aja. Akan tetapi benar-benar Yogi ini merasa pendaki ini kok menjawab dengan datar gitu loh. Nadanya datar, wajahnya agak pucat. Nah setelahnya pendaki ini berdiri. "Saya pamit dulu mas, masnya nggak usah naik mas, di atas badai, turun aja. Kalau mau turun ayo ikut saya." Nah pendaki ini tiba-tiba ngeloyor gitu aja, jalan turun. Nah Yogi ini agak aneh,
Ini pendaki ndak bawa carrier, ndak bawa apapun, cuma pakai jaket, wajahnya pucet, nada bicaranya datar. Apa carriernya ditaruh di pos 3 ya, pondokan di warung itu sama seperti teman-temanku. Anda tahu juga, setelahnya Yuki ini memandang ke arah belakang, memandang ke arah pendaki tadi, benar-benar udah ndak ada. Barusan aja jalan kok udah ndak ada. Nah, Yuki ini berpikir positif, oh kemungkinan ini kabut karena tebal. Ya sudahlah, ndak tak pikir macam-macam. Yuki pun menyalakan rokok. Setelahnya Yuki berdiri, tak lanjut perjalanan aku. Jalan Yuki ini. Nah, sesampainya di satu lokasi, Yuki ini kaget. Karena awalnya ndak ngelihat gitu loh, karena kabut yang tebal, Yuki ini sendirian, ndak melihat apapun. Yuki ini setelahnya kaget. Astagfirullahaladzim, Yuki ini melihat seperti makam gitu. Awalnya Yuki ini mengira itu makam, dan ternyata setelah diamati itu adalah satu tugu peringatan. Jadi di jalur tersebut memang ada satu tugu peringatan yang memang dibangun ini untuk menghormatilah para pendaki yang meninggal di situ. Yang awalnya Yuki ini mengira makam. Nah, karena sudah kedarung ini udah terlanjur melihat tugu peringatan itu, Yuki pun akhirnya duduk di situ. Yuki ini berdoa, mendoakan para pendaki yang pernah meninggal di jalur itu. Yuki berdoa dengan khusyuk kepada Allah, semoga mereka diterima di sisinya. Amin. Nah, setelahnya Yuki ini pun memutuskan untuk lanjut jalan gitu. Nah, Yuki ini lanjut jalan. Nah, sesampainya di atas, Yuki ini benar-benar kaget karena kabut ini sangat tebal. Akan tetapi yang membuat Yuki ini lebih kaget, di atas ini tidak badai. Loh, tadi pendaki itu yang tak temuin di lembah kita kok ngomong atas badai ya. Padahal ini cuma kabut yang tebal. Tapi benar-benar tebal rancang-rancang. Jarak pandang ini 5 meter pun tidak bisa tembus gitu loh. Benar-benar tebal. Nah, Yuki ini pun batin aja. Kemungkinan badainya udah keliwat atau gimana ya. Atau pendaki itu cuma ngigo aja tadi. Udahlah, tidak tak pikirin. Nah, setelahnya Yuki ini berusaha untuk nyari teman-temannya di situ. Tapi benar-benar Yuki ini tidak menemukan apapun. Jadi benar-benar sepi. Temannya ini tidak ada sama sekali. Nah, aku ini di mana? Ini kan padahal aku di puncak itu loh. Udah di puncak Yuki itu. Nah, ketika muter-muter di puncak, ini sama sekali tidak ada pendaki satupun. Karena Yuki kondisinya udah ini aneh. Dan Yuki ini merinding, takut aku di mana ya sebenarnya, ini di puncak apa bukan? Kabutnya tebal banget. Udahlah, aku turun aja. Yuki ini mau memutuskan untuk turun pada waktu itu. Nah, baru aja Yuki ini mau jalan turun dari puncak dengan kondisi kabut yang sangat tebal, Yuki ini mendengar seperti dari jauh itu suara teman-temannya. Yok, ayo yok, turun yok, kami udah di bawah. Nah, Yuki ini kan kaget loh. Woi, kalian di mana? Kok udah turun duluan? Udah yok, ayo dok, ayo yok, turun aja yok. Kami udah lama kok tadi di puncak. Akhirnya Yuki ini turun. Yuki ini turun berusaha untuk ngejar teman-temannya. Nah, ketika Yuki ini turun agak lari gitu kan, agak cepat, agak lari. Padahal itu bahaya, jangan dituruni rencang-rencang. Turun. Suara teman-temannya ini udah tidak terdengar lagi. Yuki pun berhenti, dia teriak-teriak. Woi, kalian di mana? Jadi suara ini cuma menggema aja. Suara teman-temannya udah tidak terdengar, tidak menyauti si Yuki. Akhirnya Yuki ini tetap lanjut jalan, agak cepat. Nah, sampai pada satu titik, Yuki ini seperti muter-muter tidak karuan gitu, tersesat gitu, seperti tersesat. Duh, aku kok seperti tersesat yuk. Akhirnya Yuki ini tetap menuruti jalur itu karena jalurnya nampak turun. Sampai pada titik lokasi, Yuki ini melihat di situ, bertemu dengan satu bangunan yang seperti candi-candi. Loh, aku kok sepertinya tidak lewat sini, kok aku lewat sini yo. Aduh, aku benar-benar tersesat ini. Akhirnya Yuki ini pun bingung di situ, dia membakar rokok. Aku mau kemana? Jalurnya cuma ini. Udahlah bodoh lah, aku tak turun aja. Batin si Yuki. Yuki tetap menuruni jalur. Sampai pada akhirnya Yuki ini ketemu dengan satu rombongan pendaki yang lagi ngecamp di sisi jalur. Nah, disitulah Yuki ini disapa dan Yuki pun akhirnya bertanya, Masnya ngecamp di sini ya mas? Iya mas. Loh, lah masnya ini lewat jalur mana mas? Ini mas, kami lewat Tretes mas. Rombongan saya dan saya ini lewat Tretes. Lu salah mas, salah jalur. Ini jalur Lawang mas. Ayo mas, tak antar lewat ke Tretes saja. Tak antar, tak tunjukin jalannya. Halo. Nah, akhirnya ditunjukkanlah jalan oleh satu rombongan itu untuk Yuki ini balik menuju ke jalur via Tretes. Jadi Yuki ini sempat tersesat, mau balik menuju lewatnya ini jalur Lawang gitu loh. Nah, setelah ditunjukkan jalur oleh satu rombongan pendaki tadi, Yuki pun mengucapkan terima kasih. Yuki ini mulai jalan pelan-pelan. Singkat cerita, Yuki pun sampai di
di warung kan, di pos 3 di pondokan, dan ternyata teman-temannya ini udah ada di situ semuanya, udah beberes semua. Yogi ini sempat tanya, loh kalian semua udah sampai sini udah lama? Ya udahlah, udah dari tadi kok. Kami tadi sempat manggil-manggil kamu, tapi kamu kok nggak nyusulin kami, lama banget ditungguin. Nah Yogi ini diem aja, dia ini nggak cerita kalau dia ini sempat tersesat gitu. Akhirnya ya sudah, ayo kita beres-beres langsung turun aja. Nah teman-teman pun setuju, mereka packing di situ, jalanlah mereka untuk menuju ke pos 2 Kokopan. Nah mereka jalan di tengah-tengah jalur antara pos 3 Pondokan dan pos 2 Kokopan, di mana mereka sempat seperti dipindah oleh satu rombongan pembawa jenazah tidurnya itu. Yogi ini mengalami satu momen lagi ketika tengkuknya ini tiba-tiba seperti panas gitu loh. Ini kok panas tengkukku? Karena pada waktu itu sudah sangat sore, sudah hampir gelap lah. Yogi ini diem aja. Setelahnya benar-benar seperti semakin panas. Akhirnya Yogi kan teriak, aduh. Nah ditanya sama teman-teman lain, Yuk, kamu kenapa Yuk? Nggak tahu nih, tengkukku panas. Nah setelah Yogi menjawab seperti itu, suasana tiba-tiba menjadi sangat gelap, gitu loh. Jadi seperti mendung, dan setelahnya petir ini seperti menyambar. Nah teman-teman ini memandang semua ke arah langit, dan tiba-tiba benar-benar gelap di situ. Dan dari balik-balik pohon ini mereka semuanya ini melihat mata ini menyala merah banyak sekali jumlahnya, menatap ke arah mereka. Mereka ini semua kaget. Astagfirullahaladzim, ini apa? Nah Yogi pun langsung menginstruksikan, udah kita jalan cepet, mumpung belum hujan. Akhirnya mereka jalan cepet-cepet. Benar-benar mereka jualan ini kayak nggak punya udel, kayak nggak punya ini pusar, nggak punya capek gitulah, karena mereka sangat takut. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 Kokopan. Belum hujan, tapi benar-benar gelap dan mendung. Petir ini dar. Akhirnya Yogi ini izin sama pemilik warung yang udah mau tutup, kalau kami istirahat di sini bagaimana gitu loh, nginep di sini di depan apa gimana? Nggak apa-apa lah. Oh iya mas, nggak apa-apa mas, silahkan, tapi saya mau tutup gitu. Oh gini pun nggak apa-apa, terima kasih. Nah setelahnya mereka istirahat di pos 2 di Kokopan. Nah mereka sampai di Kokopan ini pada sekitaran habis isya itu loh. Kondisinya ini benar-benar gelap, petir menyambar-nyambar, dan tidak begitu lama mereka ini beres-beres nyopot keril, tiba-tiba hujan ini turun dengan sangat deras. Petir ini menyambar-nyambar. Akhirnya mereka semua meringkuk di situ kedinginan. Mereka belum makan gitu kan, mereka belum sempat ngerokok, belum sempat apa, mereka duduk aja meringkuk. Nah setelahnya beberapa dari mereka ini nampak tertidur. Yogi ini melihat, karena Yogi benar-benar juga udah capek sebenarnya, akan tetapi dia berusaha untuk tetap, aku udah boleh tidur dulu lah, nanti nunggu teman-teman tidur dulu, jagain gitu. Nah setelah teman-temannya ini nampak tidur semua, Yogi ini pun mulai mau beranjak untuk memejamkan matanya, mau tidur. Nah belum sempat Yogi ini benar-benar matanya merem, Yogi ini melihat, loh kok ada pendaki yang jalan di tengah-tengah hujan. Satu orang pendaki, dan Yogi ini kenali betul loh, ini jaketnya pendaki yang temuin di lembah Kidang ini. Dipanggil kan sama Yogi, mas ini mas, hujan mas. Tapi pendaki ini ngeloyor aja. Nah setelah diamati terus sama Yogi, pendaki ini masuk ke dalam hutan. Loh kok masuk ke hutan? Disitulah Yogi ini yakin di momen itu, ini pendaki bukan manusia. Akhirnya Yogi ini merem aja, dia takut, benar-benar takut. Pada waktu itu Yogi merem berusaha untuk tidur di tengah hujan seperti itu. Nah temannya ini udah tidur semuanya. Nah belum lama Yogi ini tertidur, Yogi ini terbangun lagi, karena tidurnya kan tidur ayam, tidur orang capek, ndak terbaring tapi duduk meringkuk itu kan susah gitu rasanya, rencang-rencang. Yogi ini terbangun lagi mendengar ada tawa seorang perempuan gitu loh. Ini arahnya dari atas seperti turun, hehehe, seperti bercanda. Nah setelahnya Yogi ini melihat ke arah sumber suara itu, dilihat di situ ada satu pendaki cewek, rambutnya panjang, wajahnya ini nampak putih, agak kebiru-biruan seperti pucat gitu loh. Nah di sebelahnya, jadi diapit gitu loh, sosok pendaki cewek ini rambutnya panjang diapit oleh dua pendaki cowok yang pakai seperti cindung, jaket, tidak bawa tas sama sekali, akan tetapi menunduk gini, yang mengiringi cewek itu. Jadi cewek itu seperti ketawa-tawa sendiri di tengah-tengah hujan. Yang seperti pendaki itu, cewek berambut panjang. Hujan ini masih mengguyur dengan sangat deras, diiringi. Nah setelahnya, karena Yogi pada waktu itu tidak menaruh curiga apapun, dipanggillah sosok perempuan ini. Mbak, mas, mbak, sini mbak, hujan.
Nah, akan tetapi tidak dihiraukan oleh 3 orang itu. 1 cewek, 2 cowok. Ini jalan aja ngeloyor melewati Yogi. Dipanggil terus sama Yogi, Mbak. Tapi benar-benar tidak menghiraukan, ketawa sendiri gitu loh. Hihi, asik sendiri, ketawa kayak orang gila. Mohon maaf, kayak orang gila gitu loh. Jalan terus, Yogi ini masih heran. Nah, setelahnya diamati terus sama Yogi, masuknya ini ke arah hutan lagi seperti pendaki tadi. Masuk dan hilang. Disitulah Yogi ini benar-benar, aduh astagfirullahaladzim, udah tidak beres ini. Aku harus gimana yo? Dilihat jam, masih jam 9 malam, masih lama sekali. Akhirnya mau tidak mau, Yogi pun membangunkan teman-temannya semua yang ada di situ. Karena betul sudah tidak kuatnya dia gitu loh. Teman-teman bangun semua, bangun. Nah, akhirnya teman-teman ini bangun. Nah, di situ Edo ini tanya, ini kenapa kok kamu bangunin tiba-tiba, Yok? Kenapa? Ini udah tidak beres, tidak bagus, bener-bener udah tidak bagus. Ayo kita harus turun sekarang juga loh. Ini kan masih hujan. Udah pokoknya kita harus turun. Akhirnya di situ Anggit ini bicara. Udah Yok, gini aja Yok. Kamu pasti ngalamin sesuatu yang tidak beres Yok. Yogi ini cuma mengangguk aja. Ya wes gini aja teman-teman. Akhirnya Anggit ini angkat bicara. Udah kita nunggu agak reda, kita turun malam ini juga. Entah kenapa pada waktu itu Anggit seperti mendukung si Yogi. Padahal awalnya ini agak berantem. Nah akhirnya teman-teman pun setuju ya wes. Mereka pun membakar rokok sambil nunggu hujan agak reda. Nah setelah hujan ini agak reda, mereka pun mulai melanjutkan perjalanan malam itu juga untuk turun. Nah kondisinya Edo ini benar-benar seperti sering merintih gitu ya. Jadi sering merintihnya ini, waduh, karena bekas luka kecelakaannya ini perih gitu loh. Nah mereka ini jalan terus dan singkat cerita mereka sampai di base camp. Ini udah kelewat tengah malam, benar-benar kelewat tengah malam, hampir subuh malah. Nah akhirnya mereka semua membersihkan diri, mereka beristirahat di base camp sambil nunggu pagi di situ. Nah setelah pagi ini tiba, singkat cerita, mereka ini mulai di situ sarapan, mereka mulai ngobrol-ngobrol dan mulai membicarakan hal-hal yang mereka alami di atas itu. Dan ternyata Anggit, kenapa Anggit ini seperti mendukung Yogi minta turun semalam itu, ternyata Anggit ini juga melihat ada sosok pendaki yang jalan sendirian masuk ke hutan, dan ada 1 cewek dan 2 cowok pendaki yang jalan ketawa-ketawa sendiri, ceweknya ini masuk juga ke dalam hutan. Makanya Anggit ini mendukung Yogi. Oh bener aja kamu mendukung aku, Anggit, kata si Yogi. Yo aku takut jujur aja semalam, makanya aku dukung kamu lah, ayo cepat-cepat turun aja. Nah teman-teman ini semua kaget. Nah setelahnya Dono ini buka suara di situ. Dono buka suara. Ini ngomong-ngomong yang jalur di tengah hutan ini gimana? Ada yang ngerasain enggak? Nah disitulah Yogi ini dek. Loh Don, kamu juga kerasa tuh? Kamu juga kerasa? Kamu ngelihat gitu? Yo aku juga kerasa awalnya, terus aku ngelihat di tengah jalur hutan yang ketika mereka masuk ke hutan lewat jalur pintas itu rencang-rencang. Yang sebelum sampai di base camp Tretes, awal mereka berangkat, yang ada bau seperti kambing, kepala kambing dibakar, ada bau kue-kue, masakan, ada bau dupa, ada suara gamelan. Ternyata semua teman-teman di situ mengiyakan, semuanya itu mencium, mendengar, bahkan melihat. Yogi ini juga akhirnya bilang di situ, Yogi ini melihat. Semuanya ini sama berarti. Yang dilihat mereka adalah di tengah-tengah hutan ini ada 1 hajatan, seperti orang yang duwe gawe, hajatan gitu, punya hajat. Jadi ramai sekali di tengah hutan itu, ada pertunjukan seperti wayang, ada gamelannya. Akan tetapi yang membuat mereka ini benar-benar yakin, takut, tidak bilang pada waktu itu satu sama lain. Karena apa? Karena orang-orang yang ada di situ, sosok-sosok yang ada di hajatan itu, semuanya berpakaian layaknya pakaian-pakaian zaman kuno kerajaan. Dan penerangan ini tidak menggunakan lampu, tapi menggunakan obor semuanya di situ. Itulah yang membuat mereka yakin itu adalah dunia gaib. Itu adalah alam jin, bukan alam mereka. Nah mereka ini semuanya diem kan, waktu mereka berhenti seperti tersesat di tengah jalur jalan pintas menuju ke Tretes awal berangkat. Ternyata mereka diem. Ini mereka melihat semuanya, mencium, mendengar, merasakan, sama seperti Yogi. Jadi benar-benar kisah yang sangat menyeramkan ini rencang-rencangnya, yang dialami oleh Mas Yogi dan beberapa orang temannya ketika mendaki ke Arjuna via jalur Tretes. Jadi dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Selain dari dunia pendakian ini, ketika mau naik gunung harus dipersiapkan semuanya secara matang, seperti perlengkapan pendakian, logistik jangan sampai kurang. Dan yang paling utama adalah kekompakan. Nah, kekompakan ini sangat penting. Jadi benar-benar mereka ini seperti sering cekcok, berdebat, tidak kompak,
muncak ada yang sendiri. Jadi benar-benar seperti misah, sering cekcok, tidak ada kekompakan dalam regu mereka, dalam rombongan mereka. Itulah yang membuat mereka ini mengalami hal-hal yang seperti di luar nalar gitu. Jadi benar-benar pendakian ini yang harus kita pelajari adalah satu kekompakan, persaudaraan, pertemanan kita jangan sampai lepas. Jadi seperti yang saya sendiri rasakan ketika saya masih aktif mendaki di rencang-rencang. Jadi ketika dalam dunia pendakian, selain perlengkapan, selain logistik, juga kekompakan. Ketika saya, teman-teman dulu sampai di base camp, ini ya kita menjalin silaturahmi di sana dengan beberapa pendaki dari kota lain, dari wilayah lain, untuk nambah saudara, untuk nambah teman. Dan kekompakan setelahnya ini, aku sama teman-teman ketika di pendakian ini selalu dijaga, dan alhamdulillah tidak pernah ada apapun. Kekompakan ini sangat penting karena itulah yang membuat ketika kita tidak kompak, kemungkinan jin-jin jahil yang ada di sana memperdaya kita dengan memanfaatkan situasi seperti itu. Agar kita bisa seperti tersesat, agar kita seperti berantem, ada seperti fitnah-fitnah kecil di situ. Itulah kerjaan jin, itulah kerjaan jin jahil. Jadi agar kita takut, agar kita merasa terintimidasi. Dari kekompakan itulah, ketika kita kompak, ketika kita apapun bersatu, insya Allah semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Kira-kira seperti itulah cerita yang dikirimkan oleh Mas Yogi dan beberapa temannya ini. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan ini adalah episode terakhir di tahun 2023. Semoga berkenan dari cerita ini, rencang-rencang semua. Dan saya pribadi mohon maaf apabila selama di tahun 2022 ini saya dan tim saya, Sadam dan Nandi dan teman-teman lain ini banyak salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan semoga channel ini bisa lebih berkembang dengan bantuan support dari teman-teman, keikhlasan dari rencang-rencang semua. Baik, kira-kira seperti itu. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Selamat tahun baru 2024. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.